Sebenarnya apa fungsi senioritas di dunia ini? Kok ada anak kemarin sore yang harus diberikan penghormatan ketika lewat atau ketika bertemu dengan orang yang telah lama bertugas? Kenapa bisa begitu? Kan seharusnya yang lebih muda harus melakukan penghormatan kepada mereka yang lebih tua. Kan memang begitu aturan yang berlaku selama ini di dunia kan? Kenapa anggota atau pegawai yang memakai sistem senioritas mau saja melakukan perintah atasannya walau atasannya sangat jauh umurnya? Bahkan jika dilihat-lihat, perintah tugas yang diberikan bisa-bisa menyita waktu dan tenaga. Tapi kok para anggota atau pegawai itu tetap melaksanakannya? Ada apa ini? Kenapa orang-orang itu mau melakukan hal-hal tersebut? Kenapa gak santai saja dalam melakukan suatu pekerjaan? Kenapa kok ada kakak kelas waktu sekolah dan memang secara umur lebih tua harus memanggil abang atau kakak atau apalah kepada adik kelasnya sewaktu sekolah dan umurnya memang lebih muda? Kok lebay banget ya aturan-aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di dunia pekerjaan di negara kita ya? Apakah sistem yang diciptakan ini hanya untuk mempertahankan hegemoni jabatan saja atau hegemoni senioritas saja? Atau untuk menekan ide-ide cemerlang bin brilian yang datang dari bawah untuk kepentingan atasan saja, sehingga atasan yang akan selalu dapat penghargaan dan bawahan begitu-begitu saja? Mungkin itu yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana, termasuk kalian yang punya cita-cita untuk menjadi anggota Polri. Ya, sesungguhnya senioritas adalah suatu sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengatur alur suatu pekerjaan. Senioritas ini terjadi karena pangkat, jabatan, masa kerja, pengalaman kerja, kemudian umur. Dan di dalam sistem tersebut terdapat seseorang yang diserahi tugas dalam mengatur suatu alur pekerjaan dan mempertanggungjawabkan hasil tersebut kepada seseorang yang lebih tinggi tingkatan atau lebih tinggi grade-nya. Contoh dalam suatu pekerjaan yang melibatkan kumpulan orang dalam suatu organisasi atau entitas pekerjaan, tentunya mempunyai seorang pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin kita bisa sebut saya sebagai pelaksana tugas. Di antara pelaksana tugas ini kemungkinan besar akan terjadi dari berbagai grade atau pangkat, usia, dan pengalaman dalam bertugas. Nah, bagaimana cara agar suatu pekerjaan yang diberikan oleh atasan dapat berjalan lancar? Maka pemberlakuan sistem senioritas adalah hal yang paling cepat dalam mengatur suatu alur pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat cepat terselesaikan. Di mana pemimpin suatu pekerjaan atau tugas tentunya akan diserahkan kepada orang yang secara pangkat lebih tinggi dari orang yang dipimpin. Kemungkinan besar sih pemimpin adalah orang yang secara pengalaman, usia, dan masa kerja lebih lama dari orang-orang yang dipimpin atau pelaksana tugas. Nah, bagaimana jika pemimpin pekerjaan diserahkan kepada seorang yang secara pangkat dan grade lebih tinggi tapi secara umur dan pengalaman masih kalah dengan orang-orang yang dipimpin? Secara teori itu tidak akan bermasalah. Secara umum, orang-orang yang dipimpin pasti sudah tahu tugas apa saja yang akan dilaksanakan. Karena pengalaman kerja yang sudah cukup banyak dan juga dengan adanya senioritas dan hierarki dalam pekerjaan, tidak ada lagi situasi di mana semua orang akan merasa sebagai pemimpin yang hanya akan mengacaukan suatu tugas atau pekerjaan. Secara pembagian tugas, sang pemimpin hanya bertugas untuk memanajemen pekerjaan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, kemudian melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada pemimpin suatu organisasi yang lebih tinggi lagi. Jika ada pekerjaan yang sulit dipecahkan oleh orang yang dipimpin, maka seorang pemimpin akan mencoba memecahkan bersama. Bila perlu, melakukan konsultasi kepada pemimpin lebih atas lagi atau kepada pemimpin-pemimpin organisasi lainnya. Karena yang bisa melakukan itu adalah seseorang yang mempunyai grade, pangkat, jabatan sebagai seorang pemimpin. Jadi komunikasi antar pemimpin itu dilakukan oleh sesama seorang pemimpin ya. Orang-orang yang dipimpin tugasnya hanyalah sebagai pelaksana. Selain itu juga seorang pemimpin harus mendengar saran dan pendapat dari orang-orang yang dipimpin demi kelancaran suatu pekerjaan. Dan di akhir pekerjaan, seorang pemimpin adalah orang yang mempertanggungjawabkan semua hasil dari pekerjaan. Dan jika terdapat suatu permasalahan, maka sang pemimpinlah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikannya. Walaupun dia masih muda, dia harus mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari pekerjaan yang dia laksanakan. Karena mengingat secara grade, pangkat, dan jabatan, dia adalah seorang pemimpin. Tidak mungkin dilimpahkan kepada orang yang dipimpin. Walaupun mereka secara umur, mereka lebih senior dan lama tugas lebih lama dari sang pemimpin. Kira-kira seperti itu sistem hierarki dalam pekerjaan yang berlaku di beberapa instansi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana jika dalam suatu unit pekerjaan hanya terdiri dari unsur pelaksana, tidak ada unsur pemimpinnya?
Contoh di Kepolisian RI, dalam satu unit pekerjaan, tidak ada perwiranya yang memimpin. Kesemuanya hanya bintara atau tamtama saja. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan? Akan saya bahas di video selanjutnya setelah video ini diupload.